Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Pakis 5 Surabaya. Puji syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif. Gitu ya. Nah, baik Bapak Ibu, tujuan saya diseminasi ini adalah untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang sudah saya lakukan di sekolah. Sebelumnya, sebelum kita memulai, kita SBY dulu ya. Ya. Oke. Nah, Bapak Ibu bisa berdiri. Ya, gunakan aktivitas Bapak Ibu seaktif-aktifnya, gitu ya. Harus bahagia. Oke. Ya, kita senang. Baik Bapak Ibu. Ya, mohon maaf. Oke. Nah, latar belakang dari kegiatan pada siang hari ini adalah menerapkan disiplin positif di sekolah merupakan hal yang sangat penting untuk diwujudkan. Melalui disiplin positif akan terwujud budaya positif. Budaya positif akan menciptakan lingkungan positif yang aman, nyaman, dan menyenangkan, sehingga membuat murid merasa betah dan ada di sekolah. Dengan terwujudnya budaya positif ini diharapkan dapat mewujudkan visi sekolah dan membentuk karakter murid sesuai dengan profil belajar Pancasila. Nah, di sini nanti kita akan belajar tentang disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Oke, berikutnya. Nah, konsep inti budaya positif ada apa saja? Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Disiplin positif
motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kita sekarang ke perubahan paradigma belajar. Nah ini, apa yang berubah? Nah, perubahan paradigma belajar. Nah, awalnya pembelajaran fokus pada penguatan pengetahuan, kemudian menjadi pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, di sini bagaimana bentuknya? Wujudnya dengan apa? Nah nih, diterapkannya dalam pembelajaran yang berdiferensiasi dan berpusat pada murid. Nah, apa yang sudah saya terapkan? Nah ini, saya sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi pada mapel IPA, ikut materi rangkaian listrik. Tujuan pembelajarannya ya, praktik membuat rangkaian listrik seri dan paralel. Diferensiasinya di mana? Pada pemahaman konsep. Nah, peserta didik saya ya kelas 6 ini, mereka mempunyai pemahaman konsep yang berbeda-beda sesuai dengan profil belajar siswa itu, profil belajar, gaya belajarnya. Yang pertama ini, ada yang belajar dengan menggunakan audiovisual. Saya menyalakan proyektor, saya tontonkan cara membuat rangkaian listrik dengan menggunakan video, ya gitu ya. Kemudian yang kedua, ada murid saya yang dia lebih memahami konsep atau cara itu dengan praktek. Jadi ini merupakan gaya belajar kinestetik, gitu ya. Praktek langsung, saya mengajari praktek, kemudian mereka melanjutkan dengan praktek sendiri. Yang ketiga, mereka dengan membaca. Jadi membaca, mencari buku literasi, buku bacaan tentang cara membuat rangkaian listrik tersebut. Jadi dalam satu kelas untuk memahami konsep berbeda-beda. Ini kan diferensiasinya di sini. Kemudian, nah ini adalah laporan. Setelah mereka berdiskusi merangkai rangkaian listrik, kemudian cara mereka melaporkan proyeknya pun juga berbeda-beda. Ya, yang pertama ini ada yang dia pemalu, tidak berani presentasi, tidak bisa ngomongnya, grogi, takut diketawain temennya. Bu, aku nulis saja boleh bu, di kertas boleh, nanti sama saya sama Bu Eno diperiksa boleh, gitu ya. Yang penting dia sudah mengutarakan pemahamannya, hasil pembuatan proyeknya, tapi diutarakan berupa tulisan, itu boleh. Nah, kalau yang ini namanya Besti, dia melaporkan hasil proyeknya, dia tidak mau bersama teman-temannya, dia maunya aku sama Bu Eno aja, nggak usah dilihat teman-teman bu, gitu, boleh, ya itu boleh. Kemudian, nah ini, nah kalau yang ini dia memang jago presentasi di depan, malah dia seneng seperti ini dilihat temannya, itu dia mau. Ini namanya diferensiasi ya dalam laporan penyampaian hasil belajar. Oke, kita kembali ke tadi yang pertama ya, disiplin positif. Nah, sebelum kita ke apa itu disiplin positif, kita sekarang bermain dulu ya. Ya, ada nanda dan sifat ya. Nanda nanti tugasnya yaitu mengepalkan salah satu tangan dengan membayangkan bahwa di tangan tersebut menyimpan sesuatu yang sangat berharga, sangat gitu aja ya, dan perlu menggenggamnya rapat-rapat. Nah, kemudian ini temannya nanda sifat. Sifat mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan nanda, boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, nah bahkan menawari uang agar nanda bersedia membuka kepalan tangan. Oke, ada yang mau menjadi nanda atau sifat? Oke, terima kasih Bu Iva. Boleh ke depan. Bu Iva sama Pak Bentus, boleh. Nah, saya bagikan kertas ya. Ini ditulis dulu. Boleh di Pak Bentus nanti bagian ini ya, bagian ini. Ini satu. Ada yang nah yang menjadi
Boleh coba bermainnya sama berdiri, temannya boleh dikit-dikit gini boleh. Boleh ya jadi Nanda, boleh jadi sifat siapa? Silakan. Nah setelah ditulis dilipat. Nah dilipat sudah ditulis. Kira-kira yang ditulis itu pikirkan sesuatu yang sangat berharga sekali sampai orang lain nggak boleh tahu. Bah nggak harus benda ya, itu rahasia boleh. Nama pacar boleh. Nah itu ya. Nama mantan lo tambah boleh sekali. Nah, boleh dilipat-lipat. Ya. Oke, dilipat-lipat kemudian digenggam yang erat. Sebentar, mana mic-nya ya? Silakan rayu Nanda sampai dapat. Yes. Oke, semuanya boleh berdiri ya. Bagaimana merayunya? Ayo, silakan berhadapan. Silakan rayu supaya mau membuka tangannya. Boleh, silakan rayu. Nanda, boleh nggak lihat? Itu pada tangan dulu. Boleh lihat nggak? Nggak boleh. Ada sesuatu loh ini. Ini loh, ini ada sesuatu ini. Ada sesuatu aja. Nggak boleh. Bisa. Ini apa ini bilang tuh? Oh nggak ada. Ini apa ya? Nggak ada apa-apa ini. Ada sesuatu di sini. Ada sesuatu loh. Nggak ada. Situ bukan bukan betul nggak ada. Ada sesuatu di dalam ini. Itu pikir loh nanti bisa pikir sesuatu di dalam ini. Ini ada sesuatu yang bisa dipikir. Oke, sebentar. Nah, sudah ya? Sudah ada yang berhasil enggak? Enggak ada yang berhasil. Aku bukan ada yang berhasil. Tak berhasil. Susah. Tidak bisa merayu ini kata di sini. Oke, terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Baik, berikutnya. Nah, apakah Anda berhasil membuka tangannya? Tidak. Apakah Nanda tetap menutup kepala tangannya? Iya. Kenapa Nanda berusaha menutup tangannya meskipun sudah di rayu? Kenapa? Nggak mau ketahuan, betul. Nggak mau ketahuan ya. Nah, dalam kegiatan ini, maaf, ya, siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Siapa? Nanda. Dalam hal ini diri kita sendiri, gitu ya, Nanda sendiri. Bantu meskipun merayu, mengintik-intik, diintimidasi, dibujuk-bujuk nggak berhasil. Dibohongi nggak berhasil. Nah, ya, karena Nanda berhasil mengontrol dirinya sendiri. Jikalau tadi misalkan si sifat berhasil membuka tangan Nanda, itu pun hanya bersifat apa? Diizinkan oleh Nanda. Nanda mengizinkan si sifat mengontrol dirinya Nanda, gitu. Karena diizinkan, bolehlah tak buka, tapi itu hanya bersifat sementara, bukan berarti selamanya Nanda bisa dikontrol oleh sifat, ya. Nah, ini miskonsepsi tentang makna kontrol, ya. Ilusi guru mengontrol murid. Selama ini kita berpikiran guru itu selalu gurulah yang bisa mengontrol murid. Kemudian ilusi semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Selama ini kita berpikir bahwa apa yang disampaikan guru yang baik-baik itu adalah efektif dan bermanfaat untuk peserta didik dalam jangka waktu panjang. Ini ilusi. Kemudian ilusi yang ketiga, ilusi kritik dan membuat rasa bersalah dapat memotongkan karakter. Ilusi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Benar nggak orang dewasa memiliki hak untuk memaksa? Ya, itu hanya ilusi. Nah, yang sebenarnya bagaimana? Tuh. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol.
Ini stimulus respon, ini teori kontrol. Teori kontrol itu teori yang sebenarnya yang ada pada diri seseorang ya. Realitas kebutuhan kita sama, padahal realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Meskipun ada orang, nah ini yang memaksa harus sama dengan apa yang kita lihat, dengan apa yang kita rasa. Nah, yang benar adalah kita tuh berusaha memahami bahwa pandangan orang lain tentang dunia itu berbeda. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Pasti orang itu melakukan hal yang buruk ada tujuannya, gitu kan? Orang lain bisa mengontrol saya, ya. Hanya Anda, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita nggak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Gak berhasil dibujuk tak soai, nah gitu ya. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya sudah, kalau gak berhasil ada pilihan yang lain kok, gitu kan. Model berpikir menang kalah, nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Model berpikir win-win solution, jadi sama-sama menang. Jadi semua kekurangan itu, semua kesalahan pasti ada alasan, gitu ya. Nah ini pemahaman disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Yang disebut, yang dimaksud disiplin itu bukan mematuhi sebuah aturan, tapi disiplin itu kembali kepada diri kita sendiri. Nah ini disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, tanpa diancam, tanpa hukuman, tanpa reward, ya penghargaan atau reward mereka sudah bisa melakukan dengan sendirinya, tanpa diiming-iming imbalan, tanpa takut karena hukuman atau ancaman. Jadi intrinsik ya dari dalam diri. Nah ini sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang baik. Nah apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nah ini tadi kan di sini kan berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan ya. Nah, di sini nilai-nilai kebajikannya yaitu profil mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi. Dimensi yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, berpikir kritis dan mandiri. Bu, ini ada apa? Ini adalah proyek nilai-nilai kebajikan. Di sini ada peduli, keterus-terangan, kebersihan. Ada banyak sekali. Namun di dalam banyak nilai kebajikan ini semuanya terangkum dalam profil pelajar Pancasila, gitu ya. Di sini ada peduli. Peduli masuk yang mana? Peduli masuk yang mana? Gotong royong. Kalau peduli kan berarti membantu ya. Kemudian ada di sini kreatif. Kreatif juga ada, di sini juga ada. Kejujuran. Jujur masuk mana? Jujur itu masuk dalam beriman dan bertakwa. Jadi sudah terangkum dalam profil pelajar Pancasila. Baik. Nah, ini adalah penerapan disiplin positif yang sudah saya lakukan pada anak-anak. Yang pertama adalah salin ya. Nah, kemudian di sini berbaris dulu sebelum masuk kelas perkalian. Nah, kemudian
ada piket kelas, ini absensi kelas tadi setelah berbaris, kemudian dia masuk absen, dan yang yang terakhir adalah piket. Sebenarnya masih banyak sekali contoh-contoh penerapan yang sudah saya lakukan. Ini hanya mewakili. Oke, baik. Nah, di sini berikutnya yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Ini motivasi perilaku manusia tidak hanya untuk peserta didik saja ya, termasuk kita yang sudah dewasa pun. Tuh. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seseorang berperilaku itu ya alasannya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seseorang melakukan sesuatu hanya demi dihargai, hanya demi mendapatkan hadiah. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kalau ini adalah mereka itu melakukan sesuatu murni karena memang di dalam dirinya sudah tertanam nilai-nilai yang mereka percaya, nilai-nilai kebajikan yang tadi. Nah, untuk yang motivasi 1 dan motivasi 2 ini termasuk motivasi ekstrinsik dari luar ya, karena pengaruh sesuatu. Kemudian kalau motivasi yang ketiga ini adalah motivasi intrinsik. Kita sebagai pendidik harus memunculkan ini motivasi intrinsik kepada peserta didik. Sebelum ke peserta didik tentunya kita dulu harus menanamkan ini gitu ya. Nah, ini adalah contoh motivasi intrinsik, kira-kira termasuk yang mana? Assalamualaikum. Jam berapa sekarang? Jam 6. Kok sudah datang? Setiap hari kamu datang pagi ya? Rumahnya mana? Kenapa kedatangannya pagi? Emangnya mau terlambat kenapa? Berarti takut di YouTube ya? Oke, pinter nih kerja, makasih ya. Nah, oke, kira-kira motivasi yang keberapa ini tadi? Jadi si Niko ini tadi dia datang pagi, maksudnya kan jam 7, jam 6 dia sudah datang. Alasannya takut terlambat. Kalau emangnya kenapa kalau terlambat? Takut dihukum. Berarti motivasi yang keberapa? Yang ke-1. Baik, bagus ya. Kemudian, nah ini hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat searah, berupa hukuman fisik atau psikis. Ini adalah ciri-ciri sebuah hukuman. Kemudian kalau konsekuensi ya, terencana atau disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Jadi konsekuensi ini hampir sama dengan hukuman, cuman ini disepakati terlebih dahulu. Kalau hukuman tanpa disepakati. Restitusi. Nah, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kalau misalkan peserta didik kita melakukan kesalahan, kita tidak berbicara hukuman atau konsekuensi, kita harus menerapkan restitusi ini. Jadi mendiskusikan, menanyakan kepada siswa yang melakukan kesalahan tadi untuk memperbaiki kesalahan dan mencari solusi sendiri ya. Nanti ada di materi berikutnya. Nah, baik, kita ke kebutuhan dasar manusia. Nggak terlihat ya ini ya. 5 kebutuhan dasar manusia. Manusia itu punya kebutuhan dasar. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan itu adalah
termasuk dari kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Kebutuhan 5 dasar itu yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup itu meliputi pakaian, makanan, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kita membutuhkan ini untuk apa? Bertahan hidup. Kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Dalam hal ini misalkan kita, Bapak Ibu masuk di SDN Pakis 5, ya kan? Kemudian bisa bergabung dengan teman-teman yang lain, itu termasuk kasih sayang, diterima gitu. Kemudian penguasaan, harga diri, pemimpin, keinginan untuk dianggap berprestasi, diakui, didengar. Jadi seseorang itu perlu menjadi seorang pemimpin, ya. Muncul keinginan ingin dianggap, ya kan? Nah, kemudian juga muncul keinginan untuk berprestasi, diakui dan didengar. Ya. Yang didengar ini adalah yang sangat penting. Kalau kita ngomong sendiri seperti ini, misalkan Bapak Ibu tidur, kira-kira kebutuhan ini saya terpenuhi enggak? Enggak terpenuhi. Ya, oke. Kemudian kebebasan, mencoba hal baru, memiliki pilihan dan mandiri, bebas untuk melakukan sesuatu, bebas untuk memilih gitu, dan mandiri melakukan sesuai dengan keinginan. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan. Kesenangan itu kebutuhan kesenangan termasuk bermain, bercanda, kemudian tertawa, nah keinginan antusiasme. Oke. Ini adalah contoh penerapan kebutuhan dasar siswa saya. Nah, ini itu video. Fokus pada ini. Oke, kira-kira apa yang dia lakukan dari gambar itu? Gambar. Jadi pada waktu pembelajaran berlangsung dia menggambar. Kira-kira kebutuhan apa yang tidak terpenuhi anak ini sehingga dia itu asik menggambar sedangkan teman-teman yang lainnya belajar? Kesenangan ya. Ada lagi? Hobi. Kebutuhan dasar yang 5 tadi? Ya, Bu Iva, kebebasan, oke. Ada lagi? Ya, kira-kira kebutuhan apa? Di tengah-tengah pembelajaran berlangsung dia asik dengan menggambar, gitu ya. Apa? Kesenangan. Apa kesenangannya sih? Diagram namanya. Diagram. Menggambar. Betul Pak Bergus tadi memberikan penguatan jawabannya Bu Ida yaitu hobi. Ya, hobi adalah kesenangan. Berikutnya, nah ini adalah foto si Niko. Ini saya tadi ambilnya foto pas istirahat. Jadi dia meminta makanan. Setelah dia meminta makanan kepada Niko, ganti lagi kepada teman perempuannya. Ya, meminta makanan lagi. Kemudian saya panggil, kamu kok minta-minta? Iya Bu, aku tidak membawa bekal. Kira-kira ini kebutuhan apa yang tidak dipenuhi oleh Ferdi? Bertahan hidup. Oke, betul sekali. Nah, yang terakhir. Ini gambaran apa ya? Oke. Nah, berikutnya. Nah, ini ada video anak-anak sedang bermain sepak bola ketika selesai jam istirahat, dia itu terlambat masuk. Nah, mereka asik bermain sepak bola, ya kan? Kira-kira kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi sehingga sudah jamnya masuk, setelah istirahat mereka nggak masuk, malah asik lanjut main sepak bola. Kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi?
sehingga mereka itu asik melanjutkan permainannya. Dari 5 dasar kebutuhan tadi. Kebebasan, belajar terus itu bosen. Slide-nya kurang lama ya. Videonya saya mencuri. Nah, ini ada tembok. Saya pas lewat mencuri. Anak-anaknya nggak masuk-masuk sih kemana? Ini kan laki-laki semua. Nah, gitu. Saya curi, saya ambil. Nah, ini masuk pelanggaran ini. Motivasi apa ini yang mereka belum terpenuhi sehingga sudah waktunya masuk pelajaran kok mereka tetap asik bermain. Gitu ya, kebebasan. Oke. Baik. Nah, yang berikutnya ini ada video inspirasi. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu orang ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab nggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Yang kedua, Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren, Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu mau menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. video yang keempat.
Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Oke, video terakhir. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, kan, Bu? Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, tadi kita menyaksikan ada berapa cuplikan video? Ada 5, gitu ya. Yang pertama tadi tentang, oh boleh. Yang pertama tadi penghukum. Yang kedua, masih ingat? Merasa bersalah. Oke. Salah-salah gitu. Oke, salah-salah gitu ya. Yang ketiga seingatnya, yang ketiga boleh seingatnya. Telepon, apa lagi? Monitor, apa lagi? Manajemen. Oke, monitor atau pemantul. Mari kita lihat. Tet. Ya, ini adalah 5 posisi kontrol guru. Jadi kita sebagai pendidik, nah ada posisi sebagai penghukum. Bagaimana ciri-cirinya guru sebagai penghukum yang tadi sudah disampaikan dalam video ya. Marah-marah seperti itu, kemudian tiba-tiba disuruh lari memutari lapangan, terlambat. Karena terlambat lari ke lapangan. Pernah nggak kita seperti itu? Pernah, saya sendiri juga pernah gitu ya. Nah, karena pernah, bisa nggak diceritakan? Boleh salah satu mewakili pengalaman apa ketika kita menjadi seorang pendidik berposisi sebagai penghukum? Siapa? Ya. Saya, Bu. Oke, boleh. Oke, saya sebagai siswa pernah mengalami hal tersebut karena ya zaman kita masih SD kan harus dibanguni oleh orang tua kan, Bu, ya. Jadi ketika bangun terlambat itu biasanya kalau pagi-pagi itu diperciki dengan air sama ibu. Bangun cepat bangun kayak gitu. Ngiler nggak waktu itu? Kalau ngiler sih nggak tahu sih, Bu. Sudah lupa ya? Sudah lupa. Jadi kalau sampai di sekolah itu biasanya kan ada guru piket kan, Bu, berdiri di depan. Itu biasanya kalau dari saya sendiri untuk takut hukum biasanya loncat pagar, tetapi ketahuan
oleh satpam. Ketahuan satpam akhirnya disuruh berlutut di depan tiang bendera. Oke, terima kasih. Sungguh sangat khusus sekali Anda ya zaman dulu ya. Sampai lompat-lompat banget. Terima kasih. Nah, itu adalah posisi seorang guru sebagai penghukum. Tentunya pengalaman itu karena masih ingat ya, tidak akan terlupakan. Nah, indah berarti ya. Betul sekali indah. Coba ada satu lagi. Siapa yang mempunyai pengalaman? Mungkin seperti yang disampaikan Pak Bertus, ya kan? Pak Bertus yang kontrolnya bukan pada Pak Bertusnya, tapi pengalamannya boleh. Siapa satu lagi? Oke, silakan Bu Wida. Terima kasih Bu Eno. Ini saya kalau mengenang masa-masa sebagai penghukum itu malu sendiri saya Bu Eno. Pasti saya sudah dikenal guru paling galak ini. Ceritanya bagaimana? Ceritanya begini. Pernah di murid saya menghukumnya satu kelas Bu Eno. Ya. Murid saya itu kok kompak satu kelas itu terlambat masuk setelah istirahat. Ya waktu itu saya lupa di lapangan itu sepertinya sedang ada seleksi yang futsal itu loh, kan ganteng itu ya dari sekolah lain. Anak itu yang laki-laki nonton futsalnya, yang perempuan caper ya. Nah, setelah masuk semuanya terlambat, saya langsung marah. Wes, gak urusan. Wes, Bu, sekarang cari sampah di lapangan, sampah plastik, sampah daun, cari. Gitu. Saya hukum, lah kok gak balik-balik muridku. Oh ya, ini tambah seneng. Enggak, tak ente dari atas. Ternyata aku yang ngesakno Ben. Daun kecil-kecil itu diambili. Ketika 30 menit balik tak marahi lagi. Cek suwene sih nyari sampah lain. Iya Bu, daun yang kecil-kecil tak ambil, sekarang sudah bersih lapangan. Alhamdulillah, berarti Pak tukang kebunnya nggak usah membersihkan, gitu ya? Iya, tapi saya kok kasihan ya. Aku dhewe lek wong ganteng ki ya seneng. Jadi hukuman saya terlalu, saya merasa sampai anak ketakutan, sampai daun kecil-kecil diambili. Iya. Tepuk tangan untuk Wida. Jangan ditepuk itu, ini nggak baik. Tepuk tangan sudah mau Benar, jujur saya pengalaman yang insya Allah tidak saya ulangi. Terima kasih Bu Eno. Sama-sama, terima kasih Bu Wida. Nah, baik. Berikutnya adalah ke posisi membuat merasa bersalah. Dengan itu juga dengan kalimat apa membuat merasa bersalah, gitu ya. Yang tadi kamu tidak kasihan sama ibu tak, gitu kan ya. Jadi anak dipojokkan sehingga karena terpojok, yo ya Allah aku salah ya Bu, karena saya ibu akan nantinya ibu akan dimarahi, gitu. Berarti karena aku karena saya ya Allah segitunya saya bisa membuat guru saya nanti dimarahi kepala sekolah. Nah seperti itu kan. Ada nggak yang punya pengalaman seperti itu? Tidak ada. Tidak ada pengalamannya, gitu ya. Ada. Kemudian yang ketiga yaitu posisi sebagai teman. Ya, sebagai teman tadi cirinya, ayolah, sudah selesai belum? Kenapa sih belum selesai? Ayo kak, bantu ibu selesaikan dong. Biar tepat waktu nanti kita istirahat. Nah, gitu kan. Jadi komunikasi antara pendidik dengan siswa itu seolah-olah menjadi teman. Pernah nggak punya pengalaman seperti itu? Pernah? Nah, oke, silakan diceritakan Bu Iva. Ibu guru zaman sekarang. Oke. Ya, saya pernah merasakan yang nomor 3 sebagai teman. Apa ya? Saya dulu pas waktu SD, SMP, SMA, pas waktu SD. SD. Ya, pas waktu SD itu saya terlambat, belum selesai mengerjakan tugasnya. Oke. Setelah itu guru saya tuh
lama banget gitu. Gitu ya, jadi tanpa marah-marah gitu ya. Iya. Oke, terus Udah sudah gitu aja. Oke. Terima kasih berbagi pengalamannya Bu Iva. Jadi gurunya baik ya. Kalau zaman kadang-kadang kan ada yang guru gini, ayo kan cepetan, temanku sudah nunggu itu loh, sudah selesai kan gitu ya. Nah, tapi pengalamannya Bu Iva mencerminkan bahwa gurunya Bu Iva pada waktu itu sudah berposisi sebagai teman. Gitu. Oke. Berikutnya yaitu sebagai pemantau. Sebagai pemantau ini, nah, posisinya guru itu melakukan konsekuensi terhadap peraturan yang sudah ditentukan, sehingga kalau ada peserta didik yang melanggar, maka peraturannya apa? Gitu ya. Misalkan peraturannya sudah membersihkan kamar mandi, ya sudah lakukan sesuai dengan aturan, bersihkan kamar mandi, seperti itu. Yang terakhir adalah posisi manajer. Nah, yang saya sampaikan tadi, kalau manajer berarti siswa itu dibuat tidak merasa bersalah, diomongin baik-baik. Kalau perbuatannya itu melanggar, kemudian apa yang harus kamu lakukan untuk menebus kesalahanmu itu. Intinya seperti itu. Nah, dengan melihat video, kemudian kita bahas lagi kira-kira kalimat-kalimat ini merupakan posisi kontrol yang mana? Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya, sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat lagi ya. Kira-kira posisi kontrol sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai teman. Temankah? Oke, teman, tepuk tangan. Betul. Berikutnya, hormat pada bendera selama 1 jam. Pak Bertus ini ya? Iya. Kok tertawa? Ada Pak Bertus punya pengalaman terkait ini? Banyak pagar tadi ya. Oke, kita lihat. Teret. Oke, pendukung, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, yang ketiga, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Pemantau, betulkah pemantau? Kita lihat. Ya, betul. Tepuk tangan. Oke, berikutnya. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu. Merasa bersalah? Betulkah merasa bersalah? 3, 2, 1. Teret, ya. Tepuk tangan dong. Yang terakhir. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Manajer, cek. Oke, manajer. Tepuk tangan mereka semua. Biar semangat kita tepuk dulu. Namanya tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Terima kasih Bapak Ibu. Oke, lanjut. Nah, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Apakah itu keyakinan? Keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan, prinsip universal yang disepakati bersama, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan sudah kita bahas di depan tadi ya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan tersebut daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif, sedikit agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah. Semua warga terlibat saat membuat
membuat keyakinan. Jadi keyakinan ini dibuat dan disepakati bersama-sama. Keyakinan tidak perlu terlalu panjang dan banyak karena nanti kalau terlalu banyak maka sulit untuk diingat oleh anak-anak. Ya, kalau dahulu namanya peraturan, kalau sekarang bukan peraturan lagi, tapi keyakinan. Keyakinan ini diharapkan dibuat di setiap kelas sehingga kalau ada peserta didik yang melanggar peraturan, kita ingatkan keyakinan kita, gitu ya. Nah, nih. Dilarang mengejek teman, dilarang terlambat, tidak boleh ramai saat pelajaran berlangsung, tidak boleh membuang sampah sembarangan di kelas. Ini termasuk kalimat-kalimat apakah Bapak Ibu kira-kira? Kalimat apa ya? Peraturan. Iya, peraturan, betul, Midas. Ya kan, bahasa peraturan. Kalau dulu kan tidak boleh, dilarang, tidak boleh. Itu adalah kalimat-kalimat peraturan, ya. Ini dahulu. Kemudian untuk sekarang peraturan ini sudah mulai menipis, sudah mulai mengecil ya. Keyakinan kelas sebagai penggantinya ya. Keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Nah, dibuatnya keyakinan kelas ini tujuannya yaitu terwujudnya lingkungan yang positif. Tentunya dalam membuat keyakinan kelas harus sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal yang tadi. Jika di lingkungan sekolah kita semuanya kelas membuat keyakinan dan disepakati bersama serta dilaksanakan, maka lingkungan positif pun akan terwujud, akan tumbuh lingkungan positif di lingkungan sekolah kita tentunya ya. Kalau di lingkungan sudah semuanya mewujudkan sesuatu atau perbuatan, sikap, karakter anak yang positif, maka terwujudlah budaya positif. Ini adalah contoh-contoh penerapan yang sudah saya lakukan di kelas. Anak-anak membuat keyakinan kelas ya, secara bersama-sama. Kemudian ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 keyakinan kelas yang sudah disepakati. Itu saja sangat kecil sekali. Di antaranya ini kalau tidak salah menjaga kebersihan, kemudian ini stop bullying, kemudian ini tertib ya, saling menghormati, dan satu lagi gotong royong, gitu ya. Jadi tidak terlalu banyak. Kenapa kok sifatnya umum? Ya, contohnya misalkan Bu, kebanyakan kan kalau anak-anak kita di kelas itu mengatakan atau mengatai nama orang tuanya, memanggil-panggil nama orang tuanya, gitu ya. Sehingga bisa menimbulkan perkelahian. Punya nggak pengalaman itu Bapak Ibu? Pernah ya? Dalam mengajar ya? Dalam mengajar sering ya? Sering. Sampai nangis nggak peserta didiknya? Sampai nangis. Apa yang dilakukan Bapak Ibu waktu itu? Boleh berbagi nggak? Ketika ada muridnya yang melakukan bullying kepada temannya, melarang, menasehati gitu ya, menasehati. Pernah nggak sampai memanggil orang tuanya? Karena kan menyebutnya namanya si A itu misalkan bapaknya namanya Sugeng. Nah, kemudian si A membahas karena nama temannya itu adalah Paijo. Apa Jo? Paijo, Sugeng, Paijo, Genco. Jadi seperti itu. Nah, saya itu pernah seperti itu. Kemudian saya melihatnya kok ya lucu sih. Saya panggillah, Sugeng sama Paijo ini. Besok Sugeng sama Paijo datang ke sekolah, gitu kan? Akhirnya mereka takut. Kenapa mau dipanggil Bu? Loh lah, kamu kan cari papanya kan, Pak Sugeng. Kamu juga iya, cari Pak Paijo. Sama-sama cari kan? Enggak nyari. Lah kamu tadi panggil. Nah gitu kan? Berarti kan kamu nyari. Besok tak datangkan ke sekolah. Silakan kamu kemarin
datangkan. Enggak bunda, aku lembut mek nilok no. Bahasanya nilok itu ya, mengatakan mengajari. Nah seperti itu. Nah itu juga salah satu cara untuk meminimalisir supaya anak-anak tidak keterusan seperti itu. Tapi yang namanya anak ya pasti ya, jangankan anak kita saja, itu kan masih memang proses gitu ya Bapak Ibu ya, proses. Tapi kalau proses itu kita tanamkan terus, kita ingatkan, mungkin lama-lama secara berkelanjutan akan terbentuk dengan sendirinya. Nah, di sini juga ada punishment, ada keyakinan dari jika melanggar keyakinan itu apa konsekuensinya, gitu ya. Nah itu ada. Tadi kalau misalkan yang saya sampaikan tadi adalah bullying. Bullying ini maka saya di sini anak-anak yang membuat keyakinan kesepakatan konsekuensi bukan saya sendiri, anak-anak sendiri, gitu ya. Dipanggil orang tuanya. Kemudian ada lagi itu kalau yang masih tidak terlihat ya. Misalkan ada yang tidak menjaga kebersihan, itu banyak. Ada yang membuang sampah di kelas, ada yang tidak piket, ya kan? Itu juga menjaga kebersihan. Kemudian konsekuensinya membawa satu tanaman di pot, karena kan kita nggak punya lahan, ya. Gitu. Kemudian masih banyak lagi dan ini nggak terlihat ya. Salah satunya tadi ada menghormati. Menghormati tadi ada nggak ya? Ada ya. Jadi kalau nggak menghormati, sanksinya apa? Anak-anak kok minta enaknya sanksinya? Berbagi makanan. Enak ya? Sanksinya berbagi makanan. Oke, baik. Nah, berikutnya. Nah, ini ada siswa saya yang melanggar keyakinan kelas. Oh, ini asli, ini yang membagi. Ini saya diberi penjaga sekolah. Foto ini diberi penjaga sekolah. Kesalahannya apa dia? Tempat sampah diinjak, dia pengen melihat kegiatan yang ada di bawah di lapangan, gitu. Betul, idenya ya kreatif juga ya, kreatif banget. Nah, kira-kira dia ini melanggar nilai kebajikan apa ya? Tong sampah diinjak. Kebajikan apa ini yang sesuai dengan sikap ini, melanggar kebajikan apa? Dia tidak tertib ya, membuang sampah kok diinjak. Tong sampah untuk apa? Membuang sampah. Nah ini ada murid saya di dalam kelas, dia lepas sepatu, gitu. Lepas sepatu. Ketika saya tanya kenapa kok lepas sepatu, jawabannya sumuk. Nah, sing sumuk ternyata tidak badannya, kakinya juga sumuk sehingga dia lepas, gitu ya. Dia tidak disiplin. Kemudian, nah yang ini terlambat masuk, sama tidak disiplin. Ketika temannya berdoa, dia terlambat masuk. Ini juga kebetulan karena waktu itu saya mau ambil take video untuk PMO, begitu ya, persiapan pembelajaran. Ketika mau berdoa kok tiba-tiba dia kesut, jadi saya screenshot videonya. Nah yang ini dia meso, bahasa Surabaya itu gak sadar ngomong-ngomong ngawek koncone, terus ngomongnya buanter, terdengar oleh saya. Nah kok saya ngomong perempuan kudungan di sampah terus enggak? Nah dia sanksinya yaitu menghafal perkalian, gitu ya. Nah ini segitiga restitusi ya, hubungannya dari kalau melanggar tentang konsekuensi apa yang harus dilakukan oleh pendidik. Restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang pertama yang dilakukan adalah validasi. Ini menstabilkan identitas dulu, menstabilkan identitas tahapnya. Kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Jadi kalau ada siswa yang salah, kita tanyakan dulu benar enggaknya. Kita menstabilkan identitasnya dulu. Misalkan dia telah dibully, kemudian dia membalas karena kesal, dijambaklah temannya, ini perempuan. Kemudian seorang guru menstabilkan identitas. Ya wajar sih memang kalau dibully kan kita sakit hati, nama orang tua kita
dipanggil-panggil, dikata-katain, wajar kalau kita marah. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Meskipun begitu, kamu menjabat temanmu, kira-kira perbuatanmu itu betul salah, itu merupakan validasi dari tindakan salah. Yang terakhir kemudian, kalau sudah tahu dia bersalah, kita tanyakan, nah, keyakinan apa yang telah kamu langgar? Ya, tadi jambak koncone, karena dia dibully lah jambak koncone itu termasuk keyakinan apa yang dia langgar? Tidak menghormati, ya, terus sekali. Kemudian setelah itu kita tanyakan, kira-kira solusi apa, ya kan, yang akan kamu buat untuk menyelesaikan masalahmu yang jambak temanmu tadi, gitu. Ini ya, kata-kata. Nah, menstabilkan identitas, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Nah, ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu, gitu ya. Sampai kepada menanyakan keyakinan. Nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi Bapak Ibu, ketika anak kita peserta didik berbuat salah, maka kita janganlah langsung memposisikan diri sebagai penghukum, ya, gitu. Ya, ini ketika teman murid saya sedang melakukan kesalahan. Saya cuplikan sedikit saja. Bisa dijelaskan ya? Oke, nah ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan. Jadi memang benar ini yang terjadi, mamanya dikatakan korupsi karena sama-sama belanja kertas lipat, tapi kok dia lebih banyak sih Bu, mamamu pasti korupsi. Nah marahlah si Dewi. Kemudian mamanya datang dengan membawa uang sekebong. Kamu mengatakan anakku korupsi, itu loh duitku, seperti itu. Benar seperti itu. Oke, berikutnya. Alhamdulillah sudah berakhir ya, menutup. Nah di sini kesimpulannya adalah dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini.
Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among? Among itu adalah ngomong ya, ya itu. Atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Terima kasih Bapak Ibu. Ada pertanyaan dari sini? Sudah jelas? Tadi kan di tengah-tengah kan kita sambil sharing ya, sambil bertanya juga, sambil berbagi pengalaman juga. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.